Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para subscriber saya dimanapun Anda berada. Selamat siang dan selamat sehat selalu, dan selamat beraktivitas. Bagi yang mempunyai pekerjaan, saya ucapkan selamat menyelesaikan pekerjaannya. Oke, di sini video saya yaitu sepeda motor Revo injeksi. Di sini pemilik motor Revo ini minta untuk diservis katanya ya. Katanya, "Mas, saya mau minta sepeda motor saya Absolut ini diservis ya. Lama sekali tidak pernah diservis atau pembersihan pada tempat pengapian di bagian busi dan filter." Oke, saya jawab oke. Sedangkan motor ini normal-normal saja di bagian suara mesin atau di gas-gasannya. Motor ini juga tidak ada kendala. Buat tarikan motor ini juga tidak ada kendala. Cuman saja pemilik motor ini hanya untuk membersihkan filter dan bagian busi ya, gitu. Karena motor injeksi kalau tidak ada permasalahan di bagian pengapian, di bagian injektornya, di bagian full pumpnya, throttle bodinya, atau soket-soketnya, atau elektroniknya, atau elektronya, kemungkinan motor ini tidak ada hambatan atau kendala ya. Karena di motor injeksi biasanya yang sering terjadi adalah biasanya di gas kayak seperti telat bensin. Setelah itu bila ditarikan awal biasanya berbet, dan di gas mentok biasanya turun. Itu biasanya ya yang sering terjadi pada motor injeksi. Tapi di sini motor Revo injeksi ini tidak ada mengalami permasalahan sama sekali, cuman ingin membersihkan saja karena motor ini sudah lama sekali belum pernah servis bagian rumah filter ya, ini di bagian sini, dan businya tidak pernah dibersihkan. Oke, kita langsung saja. Yang langkah yang kita tangani adalah di bagian pencopotan filter, di bagian filter. Karena pembersihan filter itu sangat penting sekali, karena kalau di motor injeksi kalau filternya kotor biasanya akan menghambat pada tarikan laju sepeda motor ini ya. Dan biasanya juga cepat berkarat pada rumah throttle bodinya, sehingga menghambat masuknya bahan bakar ke ruang pembakaran. Di sini tempatnya agak gelap ya, karena dek-deknya tidak saya buka karena terlalu menghabiskan waktu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini adalah filter pada saringan bahan bakar yang masuk ke throttle body.
atau ke ruang karbu kalau di motor karburator ya. Kalau ini sudah mengalami banyak kotoran, pastinya akan menghambat pada semburan karburator yang dihasilkan oleh geberan gas ya. Kalau ini sudah menghambat di bagian sini, otomatis motor ini biasanya tarikannya motor akan lemot, dan digas biasanya malah terasa terhambat gitu ya, terasa terbebani gitu. Kalau ini banyak kotoran sehingga lubang-lubangnya ini ya, lubang-lubangnya ini yang disaring seperti ini, dibuatkan alat seperti ini, tertutup oleh debu itu. Maka sangat penting pada sepeda motor kita yang masih standar menggunakan saringan filter di bagian bodi, throttle body, atau di bagian ruang karbu. Maka kita harus rajin-rajin dan sering untuk membersihkan pada filter yang sudah berkerak atau banyak kotorannya. Gunanya untuk mengamankan pada karbu kita supaya karbu kita menjadi awet dan tidak ada yang masuk ke lubang-lubang kecil sehingga menghambat pada semburan karburator pada karbu waktu dihasilkan dari geberan gas yang masuk ke ruang pembakaran. Itu ya teman-teman semua, cuman hanya untuk membersihkan pada ini saja karena motornya ini tidak ada kendala ya, cukup. Itu sangat penting sekali pada sepeda motor kita, makanya kita tidak bisa menganggap remeh walaupun itu adalah saringan udara. Kemudian kita buka di bagian busi, karena tempat pengapian atau tempat pembakaran di bagian busi itu sangat penting. Kalau banyak kotorannya juga bisa menghambat, yaitu percikan api yang dihasilkan dari CDI ke koil, nanti jadinya tidak sempurna ya. Makanya janganlah kita menganggap remeh walaupun itu busi, itu sangat penting karena itu pusatnya pembakaran. Di sini teman-teman semua sudah melihat ya, kalau kita tidak pernah sering servis sepeda motor dan pada tempat busi, lubang busi atau busi ini tidak pernah dicopot, akhirnya seperti ini, tidak bisa dicopot. Yang sering terjadi kalau dipaksakan ya, kalau dipaksakan biasanya patah, businya patah. Itu yang sering terjadi. Kalau sudah patah, yang berisiko adalah kita ya. Sedangkan motor ini datang ke sini minta hanya dibersihkan pada filter dan busi. Tapi di sini pemilik motor ini tidak ada orangnya ya. Kalau ini saya paksakan, nanti kalau patah yang berisiko adalah saya. Gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti yang pemilik sepeda motor ini kan tidak tahu, cuman dia menaruh sepeda motor hanya untuk dibersihkan. Tetapi kalau di sini pemiliknya ada, saya bisa berspekulasi dengan pemiliknya. Kalau saya paksakan, kalau patah nanti gimana Pak?
oh iya enggak apa-apa mas, nanti dibenerin kalau sudah patah, yang penting bisa dicopot. Kalau pemiliknya sudah bilang begitu saya siap, tapi di sini pemiliknya tidak ada, maka daripada ini menjadikan risiko saya, ya saya kembalikan saja, tidak usah saya copot. Nanti akibatnya saya yang rugi, ya. Pemilik motor ini tidak tahu, ya, tidak tahu, malah businya patah. Kalau sudah patah, melepasnya adalah mencopot koburnya ini, nanti dibawa ke tukang bubut kalau sudah patah, kan gitu. Oke, di sini hanyalah saya bersihkan di bagian filter saja, karena yang saya pentingkan adalah di bagian pengapian busi itu, tapi tidak bisa dicuri, bagaimana ya itu, sedangkan pemiliknya tidak ada gitu. Saya bersihkan saja di bagian filter saja daripada ini resiko. Oke. Di sini agak basah dengan bahan bakar ya. Ini saya panaskan dulu biar agak kering, nanti biar enak ya. Siapa? Kalau di sini tidak usah saya semprot dengan kompresor. Biasanya nanti malah masuk ke ruang karbu ya. Cuma cukup saya ini bersihkan dengan lap aja. Oke ya teman-teman, kalau sudah bersih kita langsung pasang kembali. Kalau bisa di posisi waktu panas kita kita keringkan dulu di tempat yang panas, biar nanti yang basah ini bisa mengering. Karena filter ini jangan sampai kena air atau kena bahan bakar yang sangat membasahi ini ya, gitu. Kalau bisa. Ini sudah saya keringkan, langsung kita pasang kembali. Cara pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Ini di bagian luar. Oke, sudah selesai pemasangannya filter, kita coba hidupkan mesinnya.
Di sini sepeda motor ini langsamnya masih bagus, suara mesin aman-aman saja, tidak ada kendala. Tapi waktu kita geber gasnya ada suara yang tidak bisa ngelop ya. Itu dikarenakan motor injeksi ini di Revo itu di bagian ecunya, yaitu diberikan suatu alat untuk penahan yang dinamakan limit ya, limit. Walaupun gas mentok, motor ini terasa ada bebannya, ada rasa berun gitu ya. Karena apa? Itu adalah suatu alat untuk hambatan untuk penggeberan gas yang sangat lop ya, yang dinamakan limit. Kalau tidak diberikan alat seperti itu, biasanya nanti akan cepat jebol bila digas mentok. Makanya itu diberi yang dinamakan limit. Nah, oke teman-teman, sudah paham cara pembersihan filter di motor injeksi. Cukup banyak pembersihan saja karena tidak ada kendala lain. Dan saya maaf ya, businya tadi di sini tidak bisa saya copot. Biasanya kalau saya paksakan nanti mengakibatkan fatal, yaitu patah. Kalau patah berisiko buat saya karena pemilik motor ini tidak ada di tempat saya. Cuman motor ini diserahkan pada saya untuk pembersihan filter dan busi dan penyervisan yang dinamakan penyervisan. Tapi businya ini tidak bisa saya copot dan saya kembalikan saja daripada resiko. Maka teman-teman semua kalau mempunyai sepeda motor, sering-seringlah untuk membuka busi ya. Jangan sampai kelewat tahunan, nanti akibatnya seperti ini. Kalau sudah tidak bisa dibuka, dipaksakan, nanti yang rugi adalah kita karena mengalami kerusakan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton terus video saya di channel Roy Otomotif. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.